Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi di materi IPA kelas 8 semester genap bersama Ibu Intan Ayu Sartinah. Kali ini Ibu akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Tekanan zat. Tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Berikut adalah gambar sebuah uang logam yang ditekan pada permukaan plastisin. Tekanan zat padat. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kita berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Berikut rumus dari tekanan zat padat. P sama dengan F per A atau F dibagi A. Dengan P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau disebut juga dengan satuan Pascal, PA. F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Tekanan zat cair. Pertama, tekanan hidrostatis. Makin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada zat cair, gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda sehingga P sama dengan W per A. Karena berat adalah W, maka mencarinya M dikali G. Mencari M sama dengan Rho dikali V. Mencari V sama dengan H dikali A. Maka dapat dituliskan bahwa Rho kali G kali H kali A dibagi A ada rumus tekanan hidrostatis. A dibagi sama A dihilangkan, maka didapatkan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi dari zat cair tersebut. Tekanan hidrostatis penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Hukum Archimedes. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Bunyi dari hukum Archimedes, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, gaya apung itu adalah Fa yang mendorong mendesak benda ke atas dan gaya beratnya adalah W. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho C dikali G dikali VCP.
di mana ρc adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V, Cp adalah volume zat cair yang dipindahkan. Archimedes digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung Fa. Jika gaya apungnya lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Jika gaya apungnya lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam, dan jika gaya apung sama dengan gaya berat, maka benda akan melayang. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal. Berikut adalah rumus mencari hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk mencari F2, menggunakan rumus A2 dikali F1 dibagi A1, di mana F1 adalah gaya yang diberikan pada benda 1, F2 adalah gaya yang diberikan pada benda 2, A1 adalah luas penampang pada benda 1, dan A2 adalah luas penampang pada benda 2. Berikut contoh penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari di tempat pencucian mobil menggunakan pompa hidrolik. Tekanan gas. Percobaan di bawah ini menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HPS yang berada di bawahnya dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini karena HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Balon udara. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ini termasuk ke dalam hukum Archimedes. Baiklah, itu tadi sekian penjelasan dari Ibu. Semoga materinya dapat bermanfaat. Selamat belajar kembali di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.